Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Masih ngantuk enggak? Hah? Baik, yang ngantuk bangun. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema yang sangat berharga, terutama di akhir zaman ini, yaitu tentang ciri-ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan? Hah? Baik. Di antara faedah kita mempelajari tema ini, yang pertama, untuk semakin mengokohkan langkah kita di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kita betul-betul mempraktekkan ciri-ciri khas ini. Jangan hanya sekedar mengaku saja, karena pengakuan harus mendatangkan bukti. Kata Rasul, alal mudda'i al-bayyinah, yang mengaku-ngaku harus mendatangkan bukti. Kalau antum mengaku ahli sunnah, buktikan. Di antaranya dengan ciri-ciri ahli sunnah ini, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan sekaligus kita mengetahui ciri ahli sunnah agar kita tidak tertipu dengan yang di luar ahli sunnah namun mengaku ahli sunnah. Ya. Karena bukan hanya barang yang ada, yang KW, yang palsu, yang imitasi. Demikian pula yang mengaku-ngaku ahli sunnah, banyak yang KW, banyak yang imitasi, yang palsu. Maka kita harus tahu apa ciri-ciri yang asli. Kalau kita beli barang saja, biar nggak tertipu, biar nggak salah, harus tahu dulu apa ciri-ciri yang asli. Paham? Paham enggak? Baik. Pada kesempatan ini kita hanya sekedar meringkas dan menukil dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Walid bin Saifin Nasr, salah satu masyayikh dakwah salafiyah, murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Syarah
yang panjang lebar tentang kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Syarah Ushulus Sunnah namun yang panjang lebar, karena beliau punya 2 syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Imam Ahmad punya kitab Ushulus Sunnah dalam akidah. Beliau menulis syarah, ada 2 versi. Versi yang ringkas, versi yang luas. Paham? Ini kita sampaikan karena ada sebagian yang bertanya, Ustadz, antum memposting ciri-ciri Ahlus Sunnah dari kitab Syarah Sunnah Imam Ahmad oleh Syekh Walid. Ana punya kok nggak ada ini. Paham? Iya, karena dia hanya punya yang ringkas, yang singkat. Ana punya 2 syarah beliau, ada yang ringkas, ada yang apa? Luas. Paham? Ini yang dari syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad yang luas. Mungkin sekitar 300-400 halaman. Itu ada disebutkan ciri-ciri Ahlus Sunnah. Banyak, ya kita ambil sebagian saja karena keterbatasan waktu. Baik, langsung saja kita mulai. Di antara ciri Ahlus Sunnah, kata beliau, ini alhamdulillah sudah kita terjemahkan, kita posting di medsos kita. Yang pertama, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ciri khas Ahlus Sunnah, memprioritaskan dakwah tauhid dan melarang dari kesyirikan. Bismillah. Memprioritaskan dakwah tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini semuanya tidak lain tidak bukan hanya mengikuti jejak para anbiya wa rusul. Karena prioritas dakwah para nabi, para rasul, dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Coba ya, karena antum ini banyak hafal Al-Qur'an, ya. Coba sebutkan, kalau orang umum anak tanya 1 ayat saja dalilnya, antum 2. Coba sebutkan 2 dalil tentang prioritas dakwah para nabi, para rasul. Intisari dakwah para nabi, para rasul. Nah, mending jawab. Naam, ainal huffaz. Nah, ayo bangun. Kum. Mana dalil tentang prioritas dakwah para nabi, para rasul itu dakwah kepada tauhid? Banyak ayatnya. Nah, ana minta 2. Masa enggak ada? Hah? Pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu? Nggak ada yang jawab. Hah? Taib. Ini kita sekedar motivasi saja, bahwasanya hafalan penting, sangat penting, tapi harus ditambah dengan al-fahm. Karena Allah berfirman, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Faham? Yang paling penting al-faham. Kalau ditambah dengan al-hifadz, nurun ala nur, kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Tapi nggak cukup, hanya apa? Al-hifadz. Paham? Nah, lanjutkan hifadz ditambah dengan mempelajari apa yang antum hafalkan. Di antaranya ini, Al-Quran, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, isinya tentang tauhid. Al-Quran kullu tauhid, antum harus paham. Makanya apa? Prioritas dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah tauhid. Karena intisari Al-Quran adalah at-tauhid. Coba antum perhatikan. Apa surat yang dinamakan Ummul Quran? Apa semua di sini? Hah? Iyalah hafal. Intisari Al-Quran ada pada Al-Fatihah. Intisarinya Al-Fatihah pada ayat pertengahannya, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka, tentang at-tauhid. Paham? Kembali kepada dakwah para nabi, para rasul. Ada yang sudah ingat? Dapat hadiah? Nah,
Kelihatannya ikhlas nggak mau hadiah ya. Taib. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Apa arti la ilaha illallah? Ada yang jawab? Satu saja. Nah, kalau enggak anak tutup ini. Masa enggak taati la ilaha illallah? Tauhid sudah, ini dapat hadiah menyelami samudera kalimat tauhid. Ya, dipelajari lagi itu. Baik, jazakallah khair. Nah, artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada yang berhak diibadai dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini intisari dakwah para nabi, para rasul. Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya an i'budullah, sembahlah Allah. An i'budullah. Ini seruan kepada tauhid. Namun tidak cukup hanya dakwah kepada tauhid, harus melarang dari kesyirikan. Wajtanibu at-taghut, tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah. Enggak cukup hanya ubudullah saja, harus diiringi dengan wala tusyriku wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Penyembahan kepada selain Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah harus dilarang. Paham? Itu intisari dakwah para nabi, para rasul. Maka ahli sunnah mengikuti jejak para nabi, para rasul. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di kota Mekah. Intisari prioritas dakwah beliau ani'budullah tadi. Beribadah hanya kepada Allah, tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Maka kalau ada yang mengaku ahli sunnah tapi tidak memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, maka ada penyimpangan dalam manhaj dakwanya. Sebagaimana kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala. Dan alhamdulillah dalam buku ini, ya, di muqaddimah kita sebutkan beberapa ucapan ulama ahlussunnah tentang poin yang satu ini. Tentang apa? Wajibnya memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Diantaranya juga ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala. Taib. Yang kedua, ciri khas ahlussunnah wal jamaah mendahulukan syariat, yaitu Al-Quran dan as-sunnah daripada akal atau logika. Mendahulukan syariat alias Al-Quran dan as-sunnah daripada akal dan atau logika. Terutama para hufad yang hafal Al-Quran, jangan hanya sekedar dihafalkan, namun harus punya prinsip. Al-Quran adalah pedoman hidupnya, hudan linnas, Al-Furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Jadikan sebagai pedoman. Ya. Orang nggak akan tersesat kalau dia mengikuti Al-Quran, tentunya dengan as-sunnah, dengan pemahaman para salafu as-saleh. Allah mengatakan, famanittaba'a hudaya, lanjutkan, fala yudillu wala yashqa. Famanittaba'a hudaya fala yudillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjuk, mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Karena Al-Quran hudan linnas.
Dan itu butuh ya, antum sudah hafalkan, antum pelajari tafsirnya, isinya, afala yatadabbarul Quran, kemudian harus apa? Dijadikan sebagai pedoman hidup. Dalam yang hafal surat Al-Hujurat siapa sini? Angkat tangan. Angkat tangan yang hafal surat Al-Hujurat. Banyak. Banyak kan? Hah? Banyak ya? Coba ana minta satu ayat saja yang berkaitan dengan poin ini. Apa dalilnya? Memprioritaskan, mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah di atas segala-galanya. Jangan dibuka, kan hafal katanya. Nah, surat Al-Hujurat, ana sudah kasih kuncinya loh ini. Hah? Nah, coba anda tambahkan lagi, ya istilahnya awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Banyak Ustaz di Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu. Coba cari ayo, kira-kira yang mana? Nah, masa nggak ketemu? Nah, mendapat hadiah yang bisa jawab. Nggak ada? Hah? Di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan ya sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua permasalahan terutama dalam masalah agama ini, kalau Allah wa kalau Rasul itu dalilnya. Ucapan siapapun, pendapat siapapun, akal siapapun yang bertentangan, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wajib disingkirkan, dijauhkan, ditinggalkan. Al-Quran dan Sunnah yang paling apa? Wajib diutamakan, karena itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu Allah pasti benar, enggak mungkin salah. Apalagi Al-Quran, la yatihil batilu min baini yadai wala min khalfi. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran. Al-haqqu min rabbik. Adapun ucapan, pendapat, akal manusia bisa salah, bisa benar. Maka semuanya ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang anda contohkan. Ada orang yang mengatakan ya Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah fis sama. Mana yang benar? Hah? Kenapa? Hah? Karena Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan Allah fis sama. Aamintum man fis sama. Kata para ulama, dalil tentang Allah di atas langit ini bisa ribuan. Ada yang bisa menyebut enggak? Ribuan. Taib 5 ayat. Hah? Satu aja. Taib. Taib, enggak apa-apa sudah. Taib pada ribuan, ini coba satu toh ini. Taib, kata para ulama tentang dalil tentang Allah fis sama itu di dalam Al-Quran redaksinya banyak. Di antaranya tadi tentang Allah di atas Al-Arsy, Ar-Rahman Al-Arsy istawa. Ada 7 ayat kata ulama dalam Al-Quran. Demikian pula ayat-ayat yang berkaitan dengan turunnya atau Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Setiap ayat yang berkaitan dengan Allah menurunkan Al-Quran menunjukkan Allah fis, karena namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke Allah fis sama. Demikian pula kata-kata dalam Al-Quran Allah menaikkan sesuatu. Ilayyas adul kalimut tayyibu wal amalu asa, tentang as-su'ud. Ta'rujul malaikatu waruh. Malaikat naik kepada Allah, berarti Allah fis sama. Demikian pula tadi aamintum man fis sama. Ini ayatnya jelas. Allah fis sama. Maka yang menyelisih akidah ini maka batil. Famada ba'dal haqqi illa
adalah ini ahli sunnah, mendahulukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah di atas semuanya. Pendapat yang menyelisih Al-Quran dan sunnah wajib ditinggalkan. Kalau ada yang mengatakan boleh mengkudeta pemimpin yang zalim, betul tidak pendapat itu? Kenapa? Menyelisih apa? Al-Quran dan sunnah. Mana itu dalilnya? Yang mana itu? Mana ayatnya, mana hadisnya? Ya, ini tinggal satu hadiahnya. Yang dapat, apa yang bisa jawab dapat. Nah, apa ayatnya, apa hadisnya? Larangan mengkudeta pemimpin muslim meskipun zalim. Nah, jangan bisik-bisik, langsung angkat tangan. Bismillah. 6. Hadis ya? Labas. Cukup sebetulnya. Hud. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Setiap dalil yang memerintahkan taat kepada pemimpin, tentunya dalam hal yang ma'ruf, itu larangan dari berbuat tadi pemberontakan, kudeta. Ditambahkan oleh hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan dalam baiat kepada para sahabat, kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi al-amra ahlahu illa antara kufran dawahan indakum minallahi fihi burhan. Kami dilarang oleh Rasul memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin tersebut kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam Syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, kata beliau, ajma'a ahlus sunnah ala annal imam la yanazil bil fiski. Sepakat ahli sunnah mengatakan bahwasanya pemimpin tidak boleh dilengserkan, tidak boleh dikudeta, diberontak hanya karena kefasikannya. Paham? Maka yang membolehkan kudeta terhadap pemimpin muslim dengan alasan dia zalim, alasan dia jahat, curang, kejam, maka sekali lagi wajib ditinggalkan karena menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, meskipun harus kita ketahui juga, kalau sudah ada ayatnya cukup sudah. Cuma tadi hanya sekedar menguatkan saja hadis tentang apa? Larangan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Taib yang berikutnya, di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, tidak fanatik kepada seorang pun kecuali kepada Rasulullah SAW. Tidak fanatik kepada seorang pun kecuali kepada Rasulullah SAW. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh para imam ahli sunnah. Ada yang apal enggak ucapan salah satu imam yang 4 tentang poin ini? Cuma nggak dapat hadiah, hadiahnya sudah habis. Oh, mau bisa ditambah katanya. Baik. Ada yang bisa jawab? Ucapan salah satu imam dari imam 4 tentang masalah ini. Tidak ada. Baik, husnudon saja, tawadhu antum. Baik. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kullun yu'khad min qaulihi wa yutrak ila Rasulullah SAW. Setiap ucapan manusia bisa diambil, bisa ditinggalkan kecuali siapa? Ar-Rasul SAW. Karena ucapan Rasul wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ucapan Rasul itu pasti hak, wajib diambil, diterima sebagaimana perintah Al-Quran. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul ambillah, yang dilarang maka tinggalkanlah.
Maka tidak boleh fanatik kepada ucapan si fulan si alat, ucapan manusia, siapapun dia, bahkan ulama, imam, harus ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Ucapan ulama bukan dalil yang merupakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ucapan ulama yang sesuai Al-Quran dan Sunnah kita ambil, kita terima, kita ikuti. Namun ucapan ulama, apalagi ustadz, apalagi da'i, kalau jelas-jelas menyelisihi qala Allah wa qala Rasul, wajib ditinggalkan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qauli qaula Rasul sallallahu fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Jangan mengatakan pasti ucapan si ustadz ini benar. Enggak. Manusia siapapun dia, kecuali Rasulullah. Ya, ustadz, ulama, dai, ucapannya bisa benar, bisa salah. Maka ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wajib ditinggalkan. Paham? Taib, yang berikutnya. Yang keempat, ini lebih menegaskan lagi poin yang sebelumnya, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat secara lahir maupun batin. Senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini mengingatkan kita tentang hadis perpecahan umat. Ada yang hafal? Hadis perpecahan umat. Nah, hadis yang masyhur. Angkat tangan yang mau menjawab. Nah. Taib, sebelah kanan kalau ada yang jawab. Yang pojok-pojok itu, biar nggak tidur. Nah, ada yang jawab. Hadis perpecahan umat. Nah, ya ini sekedar juga memotivasi antum, kalau bisa ya hafalkan selain Al-Quran juga Nah, ad-dalil dari hadis Rasulullah SAW, demikian pula ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, apalagi masih antum ya syabab, masih ya jernih, masih isinya banyak ya, yang kosong isinya memorinya ya. Nah, taib, Sabat tadi umati ala salatin wa sab'ina billah. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Wahya al-jamaah atau ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, tolong catat ya, dapat hadiah itu. Nah, janji loh ini. Baik. Rasul mengatakan, "Sataftariqu hadil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Yang satu itu, maka Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kalau kita mau selamat fi dunya wal akhirah, ikuti manhajnya, ajarannya Rasul dan para sahabat Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah. Karena garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah itu tentang masalah al-aqidah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya kapan orang itu keluar dari firqatin najiyah, kelompok yang selamat, kata beliau kalau orang itu menyimpang dari tauhid alias akidah, kalau dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Paham? Itu yang bisa mengeluarkan orang dari firqah an-najiyah. Maka ini juga mengingatkan kita poin pertama tadi, masalah apa? At-tauhid, masalah al-aqidah. Ya, terutama nanti ya harus selain antum
istilahnya menfokuskan untuk hifdzul Quran, juga harus mempelajari masalah al-aqidah. Seperti kita di daurah sekarang ini belajar contoh kitab Aqidah Ahlussunnah, kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis, dan masih banyak kitab-kitab yang lain, Ushul Sunnah Imam Ahmad. Ini yang wajib dipelajari oleh orang yang mengaku ahli sunnah. Namanya ahli sunnah harus dia paham apa itu usul sunnah. Namanya saja ahli sunnah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka khoslatan minha walam yakbalha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara prinsip as-sunnah, prinsip akidah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satunya, tidak mau mengatakannya, tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, maka dia bukan ahli sunnah. Paham? Jadi itu tolak ukur ahli sunnah kalau berpegang teguh dengan akidah as-salaf, akidah ahli sunnah yang tercantum dalam kitab-kitab ahli sunnah, di antara kitab yang kita pelajari sekarang bersama Syekh Ibrahim. Paham? Jadi sekali lagi, wajib bagi setiap muslim muslimah mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat, khususnya terutama lebih ditekankan lagi dalam masalah apa? Al-aqidah. Karena ini jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Poin yang kelima, ahli sunnah wasatun bainal firaq, pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Taib. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah. Ada yang apa enggak ayatnya? Naam, ain al-huffaz. Cari salah satu ayat dalam Al-Baqarah yang isinya Ahlussunnah pertengahan di antara semua manusia. Naam. Ahsan tabarakallahu fiik. Cuma boleh double. Terserah panitia sudah. Ya. Jadi ayatnya kalau tidak salah dalam surah Al-Baqarah 143 Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Ahlussunnah wasatun bainal firaq kama anal Islam wasatun bainal umam. Bahwasanya Ahlussunnah pertengahan di antara semua kelompok-kelompok sesat, sebagaimana Islam pertengahan di antara semua agama-agama yang ada. Makanya setiap hari antum diperintahkan untuk memohon kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Taib, pertanyaan lagi. Karena antum banyak hafal Quran, kita tanya. Apa tafsir alladzina an'amta 'alaihim? Ada yang tahu? Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat yang dicantumkan dalam surat Al-Fatihah? Itu ada tafsirnya dalam ayat yang lain. Nah, ada yang hafal enggak ayatnya? Anak kasih kuncinya surat An-Nisa. Cari. Nah. Paling tidak antum merajaah juga. Nah. Taib, anta. Tafsirnya wa'ula lengkap ayatnya dari awal. Jangan nyontek. Surat An-Nisa, anak kasih An-Nisa, kasih ayatnya, nomor ayatnya lagi, 69 ayatnya. Nah, yang penting bunyinya dulu. Taib, anak kasih tambahkan lagi, kurang apa? Ada wawunya depannya. Taib, jangan nyontek, nggak boleh. Iya, hafalan dari hafalan.
قولا كما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Taib ahsanta, itu tafsir dari surat Al-Fatihah tadi. Apa yang maksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim? Allah tafsirkan sendiri dalam ayat tadi 69 surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalan yang lurus, jalannya an-nabiyyin, para nabi, di antaranya nabi kita Muhammad SAW. As-siddiqin, jalannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. As-siddiqin diantaranya As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, Umar, Utsman, Ali, mereka syuhada. Wasalihin, para sahabat as-salihin. Maka as-siratal mustaqim, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jalannya Abu Bakar wa Umar wa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Kemudian kata Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu al-Yahud kata Rasul, walad dhalin, bukan yang sesat, an-Nasara. Islam pertengahan di antara Yahudi wa an-Nasara, itu Islam pertengahan di antara semua agama. Demikian pula Ahlussunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Contoh dalam masalah tauhid asma wa sifat, antara kelompok musyabbihah dengan kelompok al-mu'attilah. Kelompok musyabbihah mengatakan Allah punya wajah namun sama dengan wajah makhluk. Ini kufur akbar. Lawannya kelompok mu'attilah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat sesuai yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun tidak sama dengan apa? Makhluk. Menetapkan tanpa menyerupakan. Ini pertengahan Ahlussunnah. Paham? Menyerupakan Allah dengan makhluk kufur akbar. Mengingkari sifat Allah kufur akbar. Sebagaimana kata gurunya Imam Bukhari yang bernama Nu'aim bin Hammad rahimahullah. Beliau mengatakan man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluk maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi faqad kafara. Dan barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya maka dia kafir. Walaysa fi ma wasafallahu bihi tasbih. Sekedar menetapkan Allah punya sifat itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini Ahlussunnah pertengahan, menetapkan tanpa menyerupakan. Paham? Ya, demikian pula dalam masalah-masalah yang lain Ahlussunnah senantiasa pertengahan. Ini kalau mau dikaji bisa setahun lamanya. Paham? Tentang pertengahan Ahlussunnah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab judulnya Al-Aqidah Wasithiyah. Pernah dengar kitab itu? Hah? Musibah kalau enggak. Baik, nah insyaallah dipelajari suatu saat nanti. Ya, itu sekali lagi salah satu buku taksil tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dinamakan akidah wasithiyah di antaranya karena apa? Pertengahan di antara akidah-akidah sesat yang lainnya. Tentunya pertengahan sesuai dengan dalil qala Allah wa qala ar-Rasul, bukan pertengahan sesuai dengan akal, pertengahan sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Namun pertengahan sesuai dengan ad-dalil. Baik, lanjut lagi. Di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin. Tentunya tanpa hak. Dalam masalah takfir, pengkafiran juga, Ahlussunnah pertengahan tidak gegabah mengkafirkan, tidak pula menolak at-takfir secara mutlak. Enggak ada orang muslim yang murtad itu atau yang kafir itu. Dalam artian enggak mungkin ada orang yang sudah muslim jadi kafir. Maka dibantah oleh Al-Qur'anul Karim, wa kafaru ba'da islamihim wa kafaru ba'da islam. Mereka kafir setelah keislaman mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tahtazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya ulama menulis kitab atau pembahasan masalah pembatal-pembatal keislaman.
Karena apa? Ada orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat namun dibatalkannya sendiri dengan pembatal-pembatal entah dari ucapan atau keyakinan ataupun amal perbuatannya yang menyelisihi rukun-rukun iman misalnya. Paham? Jadi sekali lagi, ada yang kafir namun mengatakan si B, si C kafir. Ya, ini sekali lagi ada surutnya, enggak gegabah sebagaimana kelompok Khawarij, kelompok teroris yang mereka gegabah dalam mengkafirkan orang muslim. Bahkan ketika orang muslim jatuh ke dalam kemaksiatan langsung dikafirkan. Ini ciri Khawarij, ya. Atau bahkan lebih parah dari itu, gegabah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin gara-gara tidak berhukum dengan hukum Allah misalnya. Maka sekali lagi, ini yang sangat berbahaya. Rasul mengatakan, man qala li akhiya kafir faqad bahabiya ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dosa pengkafiran kembali kepada salah satu daripada orang tersebut. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan si B, si C, menunjuk hidung si fulan itu kafir karena dia berbuat ini berbuat itu dari kaum muslimin ya. Maka apa? Kata beliau ini sangat berbahaya. Aqdama alai katsirun minan nas fasaqatu. Banyak orang yang lancang mengkafirkan tanpa hak, maka mereka jatuh ke dalam dosa, ke dalam bahaya. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu. Sedangkan ulama-ulama besar saja mereka sangat amat berhati-hati, tidak gegabah mengkafirkan individu-individu tertentu. Adapun mengatakan misalnya orang yang menyembah kepada kuburan keramat ini syirik, orang musyrik, boleh secara umum. Ya, ini namanya takfir al-mutlak. Ini sesuai dengan dalilnya, sesuai ucapan ulama boleh. Setiap yang memahami ini boleh mengatakan misalnya tadi orang yang menyembah kepada kuburan keramat, kepada selain Allah ini musyrik. Boleh, wajib. Namun menunjuk hidung si B, si C-nya ini ada syurut takfir, ada mawani'ut takfir, ada prosesnya banyak. Dan yang paling utama lagi diketahui, yang berhak mengkafirkan individu tertentunya al-ulama. Bukan jahil namun ulama, bukan. Namun betul-betul ulama atau qadhi, hakim di pengadilan syariat. Kenapa? Perlu ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Tidak boleh gampang-gampang mengatakan si B, si C-nya kafir ataupun murtad dari al-Islam. Paham? Taib. Ini bedanya Ahlussunnah dengan kelompok di antaranya Khawarij, kelompok teroris kalau sekarang. Hati-hati dalam masalah at-takfir. Taib. Kemudian yang berikutnya kita ringkas saja karena waktunya sudah mau habis. Mencintai para sahabat Nabi dan tidak dengki. Dalilnya dalam surat Al-Hasyr. Ada yang hafal? Nah, surah. Dalilnya surat Al-Hasyr. Nah, cari ayatnya. Taib, anak kasih nomornya, ayat 10. Nah. Taib, ahsan, tabarakallah fiik. Catat ya. Ya. Taib, kalau nggak dapat tagih ke dia ya. Taib, ayatnya tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, selamatnya hati mereka, hati tidak dengki, lisan tidak mencaci maki para sahabat. Kemudian beliau membawakan ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat ke 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka berdoa kepada Allah, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang mendahului kita dengan keimanan pertama kali siapa?
para sahabat Rasulullah SAW. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan ya Allah dalam hati kami kedengkian kepada orang beriman, di antaranya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansar. Sebaliknya kata Rasul, ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar. Paham? Baik, lanjut lagi. Yang keberapa? Ya, kemudian mencintai para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Allah mengangkat derajat mereka. Syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah mengangkat derajat mereka. Maka apa? Kewajiban kita mencintai mereka. Allah mencintai mereka, kewajiban kita mencintai mereka. Al ulama warasatul al anbiya, yaitu ulama ahli sunnah yang mereka mewarisi akidahnya Rasul, mewarisi sunnahnya Rasul, bukan ulama bukan ulama yang menentang ajaran Rasul, bukan ulama yang akidahnya sesat menyesatkan, bukan, namun al ulama yang tadi kata Rasul warasatul anbiya, mewarisi ajaran Nabi. Paham? Itu yang wajib untuk kita apa? Mencintai mereka, mengambil ilmu dari mereka. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Poin berikutnya yang ke-9, menolak takwil atau tafsir yang batil. Menolak takwil atau tafsir yang batil. Ini terutama dalam tauhid asma wa sifat. Contoh tadi, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Baik. Apa arti istawa? Siapa yang jawab satu aja? Yang angkat tangan dulu. Jangan rebutannya belakang. Yang lain? Baik, terutama dengan bahasa Arab kalau bisa. Nah. Baik, dapat. Ya. Angkat tangan lagi biar ditulis namanya. Baik. Kata Abdullah bin Abbas, demikian pula kata Mujahid Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Kalau ada yang mengatakan arti istawa, istaula menguasai, maka diterima atau tidak? Tidak, karena itu menyelisih tafsir para salafus saleh yang mereka lebih tahu tentang tafsir Al-Quran. Maka ini takwil yang harus apa? Ditinggalkan. Demikian pula Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau ada yang mengatakan arti yaden itu kedua nikmat, diterima atau tidak? Arti yadaini dalam ayat itu adalah kekuatan, kekuasaan Allah, kedua nikmat Allah. Diterima enggak takwil atau tafsir itu? Tidak. Ya, dalam asma wa sifat harus menetapkan apa adanya. Ya, tangan artikan tangan, jangan ditakwilkan dengan apa nikmat atau kekuatan. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i di awal kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis, beliau ketika mensifati ahli sunnah mengatakan yusbituna ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi au ala lisani Rasulullah sallallahu. Ahli sunnah menetapkan apa adanya nama dan sifat Allah sesuai yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulullah sallallahu. Wala ya'taqiduna at-tashbih li sifati bi khalqihi. Mereka ahli sunnah tidak menyerupakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian kata beliau, wa yaqulun, dan mereka mengatakan maqalallah ya iblisu ma manaka anta sudah lima khalaqtu biadaya. Mereka mengatakan seperti yang Allah katakan, yaitu tadi tentang masalah Allah memiliki kedua tangan, namun tidak menyerupakan dengan makhluk. Kemudian kata beliau, wala yuharrifunal kalim an mawadi'i. Ahli sunnah tidak pernah mentahrif,
menyelewengkan makna ayat-ayat sifat, mentakwilkannya kepada makna yang batil. Di antaranya tadi, ya, wala yuharifunal kalima an mawadhi'i kahamli al-yadaini alal quwatain al-qudratain awin ni'matain. Mereka tidak mentakwilkan arti kedua tangan Allah dengan kedua nikmat atau kekuatan kekuasaan Allah, tahrifal mu'tazilati wal jahmiyah, sebagaimana takwilnya kelompok Mu'tazilah dan al-Jahmiyah. Ini Ahlussunnah menolak takwil yang batil, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Taib, yang keberapa? Yang terakhir ya sudah, karena memang waktunya sangat sudah habis sebetulnya. Taib, yang ke-10, tidak takut celaan orang yang mencelah selama di atas kebenaran. Tidak takut celaan orang yang mencelah selama di atas kebenaran. Ini sebagaimana dalam hadis At-Ta'ifah al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah ala dzalik wa hum ala dzalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka, orang yang mencaci mereka, meninggalkan, mencampakkan mereka, sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai Ahlussunnah At-Ta'ifah Al-Mansur Al-Firqatun Najiyah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat beliau di surga kelak. Taib. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nah, antum fahimun au naimun? Baik, hal indakum soal? Maafi? Maafi. Betul. Baik, ha? Maujud, baik, hat. Yang ngomong enggak ada itu mungkin mau pulang cepat ya. Mau selesai cepat itu. Baik, isbiru qalilan, ha? Apakah seseorang dikatakan kafir apabila tidak mengerjakan atau kadang sholat dalam sehari hanya beberapa waktu sholat saja, yang melaksanakan sholat Jumat dan taib? Masalah meninggalkan sholat wajib ada khilaf di antara para ulama, apakah kafir, murtad, keluar dari Islam ataukah tidak. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i tadi dalam kitabnya apa tadi? Yang kita sebut barusan saja. Ada yang hafal nama kitabnya, dapat hadiah sudah. Masih banyak kan hadiahnya? Ya masih banyak. Nah, coba sebutkan nama kitab akidahnya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah. Tadi kita baru sebut. Nah, satu aja, angkat tangan, segera, bisurah. Nah, biar nggak lama. Hah? Oh, akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Baik, antum harus lebih semangat lagi belajar akidah, kitab-kitab salaf. Paling nggak tahu referensi akidah salaf. Ya, karena salah satu ciri khas Ahlussunnah, kata ya Syekh Walid tadi apa? Mementingkan tauhid dan juga apa? Al-aqidah. Kalau dalam kitab lain, kitab An-Nubat fi Syarih Sunnah lil Imam Al-Barbahari disebutkan di antara ciri khas Ahlussunnah hirsuhum ala nasril aqidah. Semangatnya Ahlussunnah dalam menyebarkan akidah. Yaitu dengan apa? Mempelajari dan mengajarkan kitab-kitab salaf tentang akidah. Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Usul Sunnah Imam Ahmad. Demikian pula yang kita belajar sekarang I'tiqad A'immat Hadis Imam Al-Ismaili. Demikian pula Imam As-Sabuni punya kitab namanya apa? Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis. Paham? Ya, paling tidak antum harus terbiasa mendengar ini referensi-referensi akidah as-salaf. Ya, karena antum mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut
jejak salaf, tahu kitab-kitab akidah. Paham? Dalam kitab ini Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Imam As-Sabuni menyebutkan kalau Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan orang yang meninggalkan salat wajib. Paham? Pendapat siapa? Imam Ahmad. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i lebih berpendapat tidak kafir orang yang meninggalkan salat selama meyakini akan kewajibannya. Paham? Cuma malas dia melaksanakan. Dia tidak kafir. Cuma kata Imam Syafi'i hukumannya berat. Orang yang enggak salat boleh dihukum mati. Tentunya oleh penguasa kaum muslimin. Paham? Nah, ini salah satu perbuatan yang sekali lagi ada ulama yang berpendapat kafir yang meninggalkannya, sedangkan ada pendapat yang mengatakan tidak kafir. Artinya bukan sekali lagi sesuatu yang dikatakan ini pembatal keislaman secara ijma. Paham? Nah, wallahu taala alam. Makanya dalam masalah takfir, mengkafirkan si fulan-si-fulannya, ini perlu sekali lagi perincian-perincian apakah perbuatan ini kufur secara ijma ataukah tidak dan seterusnya. Nah, kemudian juga perincian dari surut-surut takfir banyak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nah, tanya kapan selesainya Ustaz itu ya. Baik, sudah selesai. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.